Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, Bapak Wali Kota yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam waktu siang singkat ini, 10 menit ke depan, saya akan memaparkan apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada kesempatan ini ada tanda tanya besar bagi kita, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, sekarang mari kita ikuti bersama, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menggugah hati Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Hal pertama yang perlu kita sepakati bersama bahwa pendidik itu diibaratkan dengan seorang petani, di mana pada petani yang baik itu dia harus mampu memahami bagaimana merawat jagung, merawat padi, dan merawat kacang kedelai atau lain sebagainya. Tidak mungkin jagung dirawat sebagaimana merawat padi, atau padi dirawat sebagaimana merawat kedelai. Nah, itu contoh bahwa petani itu merupakan petani yang mampu menumbuhkan tiga jenis tumbuhan ini secara bersamaan. Begitu juga dengan pendidik. Pendidik harus mampu memahami bagaimana karakteristik siswanya dalam kelas sesuai dengan kodrat yang ada pada diri anak tersebut. Oleh sebab itu, bahwa di sekolah itu artinya banyak sekali karakter yang perlu ditangani oleh guru. Nah, di sini ada dua gambaran awal bahwa pada siswa itu terdiri dari kognitif atau pengetahuan yang berbeda, di mana ada yang sudah mahir, artinya mereka sudah sangat paham dengan materi yang akan dipelajari. Ada yang cakap, artinya mereka sudah mampu untuk memahami materi yang dipelajari. Yang standar itu yang biasa-biasa saja, artinya masih setengah-setengah dia memahami materi, sedang yang terakhir itu namanya perlu intervensi, artinya dia masih minim sekali memahami materi atau konsep yang akan dipelajari. Sedangkan gaya belajar anak dalam kelas itu tentu ada tiga hal, yaitu ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Nah, untuk mengatasi banyaknya karakter ini, maka jawabannya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertanyaannya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, Bapak dan Ibu, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga strategi yang harus dilaksanakan dalam implementasinya. Yang pertama, bahwa ada istilahnya diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini yang terdiri dari gaya belajar, pengetahuan awal, dan minat, serta pemetaan kebutuhan belajar. Itu terjadi pada diferensiasi konten. Nah, yang kedua ada namanya diferensiasi penyusunan RPP atau skenario pembelajaran, serta implementasi dari skenario pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga ada namanya diferensiasi produk ya, yaitu produk ini apa yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, lalu seperti apa sih diferensiasi konten ini? Nah, hal pertama yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari gaya belajar, pengetahuan awal, dan minat. Untuk gaya belajar, dalam mengidentifikasi apakah berapa siswa yang auditori, yang visual, dan kinestetik, dapat dilakukan dengan tes atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan di awal pembelajaran, sehingga di sini guru perlu menyiapkan nanti di RPP-nya itu banyak pertanyaan-pertanyaan untuk menggali sejauh mana anak-anak itu atau berapa banyak anak-anak yang sudah memahami materi yang akan dipelajari, serta mengidentifikasi bagaimana sih gaya belajar anak yang ada. Apakah berapa persen yang kinestetik, yang visual, dan auditori.
Begitu juga dengan pengetahuan awal. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan diajukan oleh guru dalam kelas tentu dapat mengidentifikasi bagaimana tingkat pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Nah, di sini saya memanfaatkan karena kebetulan saya berada di sekolah penggerak dan dapat memanfaatkan sebuah aplikasi namanya Platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah ada link atau fitur untuk melakukan asesmen diagnostik di awal semester. Nah, nanti semua materi itu sudah dipetakan dan semua tingkat kemampuan siswa sudah dipetakan secara otomatis ketika anak-anak melakukan tes melalui asesmen diagnostik yang telah disediakan di sana. Dapat juga dilakukan secara manual, tapi saya untuk memudahkan, saya menggunakan asesmen diagnostik secara online. Yang begitu juga dengan minat dapat dilakukan dengan observasi dan wawancara. Nah, yang berikutnya dilakukan melakukan pemetaan. Setelah kita mengidentifikasi, maka guru melakukan pemetaan. Berapa persen yang siswanya itu yang kinestetik, yang visual, yang auditori, maka siswa akan dikelompokkan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya atau sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Namun di sini saya memetakan siswanya beragam. Ada yang siswa yang berurut ketiga-tiga pengetahuan itu, misalnya yang sudah mahir, yang cakap, yang standar, dan yang intervensi itu dijadikan dalam satu kelompok. Nah, yang cakap itu dijadikan ketua, sedangkan yang mahir itu dijadikan sebagai moderator, sementara yang standar dia menulis sebagai notulen, dan yang intervensi khusus itu dijadikan sebagai presenter supaya si siswa ini dapat yang biasanya yang perlu intervensi itu dia memiliki pengetahuan baru setelah melakukan presentasi. Dan untuk pemetaan gaya belajar, maka anak-anak itu bisa dikelompokkan berdasarkan misalnya yang visual dengan sesama visual, yang kinestetik bersama kinestetik, begitu seterusnya, atau memang diacak, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang auditori. Itu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada saat diimplementasikan dalam kelas. Yang ketiga setelah melakukan pemetaan yaitu menyusun pembelajaran. Nah, setelah menyusun pembelajaran ini, di dalam kegiatan intinya harus ada inklusasi ketiga gaya belajar dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kalau sudah proses pembelajaran dilakukan, lanjutkan dengan aksi, yaitu proses belajar mengajar tersebut. Nah, di dalam proses belajar mengajar, di sini siswa itu diberikan ruang untuk berekspresi sesuai dengan hobi dan gaya belajar masing-masing. Nah, di mana pada saat kegiatan ini, pada foto-foto ini dapat dilihat bahwa anak-anak itu melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan cara-cara mereka. Nah, dengan cara-cara mereka ini, mereka merasa nyaman, merasa bebas untuk berekspresi, menuangkan pikiran-pikiran mereka dalam menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dipelajari pada saat itu. Nah, dan guru itu dapat memberikan waktu lebih kepada siswa yang membutuhkan bimbingan khusus, itu yang siswa yang intervensi khusus tadi. Sementara yang cakap dan mahir serta standar dapat melakukan diskusi-diskusi kelompok dengan memanfaatkan teman-teman lain sebagai tutor sebaya. Nah, ketika sudah melakukan pembelajaran, siswa dapat melakukan presentasi dari apa yang mereka lakukan, mereka diskusikan, mereka presentasikan dan mengkomunikasikan di depan kelas supaya teman-teman lain dapat memberikan koreksi atau tanggapan terhadap apa yang mereka buat, apa yang sudah mereka kerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan melalui proyek atau lembar kerja yang telah disediakan oleh guru. Nah, ketika mereka melakukan presentasi, maka di sini siswa memiliki produk dari hasil kegiatan yang dilakukan. Ini adalah contoh-contoh produk yang telah dihasilkan oleh siswa. Ini adalah baru contoh dari satu kegiatan. Sementara di sini ada pameran, ada kumpulan karya siswa selama kegiatan pembelajaran dilakukan, dan ini adalah sampel saja yang ditampilkan. Nah, artinya di sini bahwa
pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memberikan siswa untuk memperoleh kemerdekaan dalam belajarnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan nyaman untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan yang kedua, siswa tentu memiliki produk-produk dari suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Artinya akan banyak sekali produk dari hasil kegiatan yang mereka lakukan. Dan di sini siswa lebih kepada proses dan bukan kepada hasil yang diharapkan. Siswa itu lebih berkeringat, lebih banyak berbicara untuk menyampaikan ide-ide mereka. Ya, namanya ide anak-anak itu tentu uh, tidak sebagaimana ekspektasi kita sebagai orang dewasa, tetapi mereka memberikan ide-ide kepada teman-temannya itu sudah menggambarkan mereka mampu untuk bereksplorasi. Terus yang ketiga adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat menggali rasa percaya diri anak-anak. Anak-anak itu akan merasa lebih percaya diri karena mereka punya ruang untuk salah, punya ruang untuk menyampaikan ide-ide walaupun salah, tapi teman-temannya akan mengatakan ini salah, ini yang benar. Pokoknya ada debat-debat kecil lah yang dilakukan oleh anak-anak dalam mengusulkan ide-ide mereka dan mempertahankan ide-ide mereka sehingga mereka mampu menghasilkan suatu keputusan mana yang akan dijadikan jawaban dari sebuah pertanyaan atau hasil yang akan dipresentasikan di depan teman-temannya. Dan di sini ada sikap saling menghargai di antara satu dengan yang lain. Karena siswa itu kalau mereka tidak mampu menghargai pendapat orang lain, maka nanti akan memperpanjang kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Karena mereka akan berdiskusi terus tanpa harus mengambil suatu keputusan. Dan yang kelima, manfaat yang dirasakan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bahwa perbedaan karakter, perbedaan pengetahuan, perbedaan gaya belajar ini dapat diakomodir melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam waktu bersamaan. Kedati ada cara-cara yang ditempuh oleh siswa itu dengan cara-cara yang berbeda atau dengan waktu penyelesaian yang berbeda. Tetapi mereka nantinya pada akhir kegiatan pembelajaran tetap memiliki produk dari kegiatan yang dipelajari mereka. Walaupun mungkin dalam ekspektasi orang dewasa tentu masih perlu banyak perbaikan. Nah, toh di sini saya menganggap ini kan belajar. Jadi tidak langsung harus 100, tapi ada proses yang harus siswa lalui dalam kegiatan pembelajarannya. Dan yang terakhir, menurut saya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu dapat menemukan siswa dapat menemukan cara berdasarkan diri mereka sendiri, berdasarkan pendapat mereka sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Tidak seperti dulu kan guru yang mendoktrin mereka harus seperti ini, harus lewat jalan ini dalam menyelesaikan suatu tugas dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak dapat memilih jalan yang mereka inginkan, tetapi tetap untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang harus mereka tempuh ke depannya. Nah, artinya di sini bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang mampu mengakomodir bagaimana siswa lebih berekspresi. Nah, perlu saya tambahkan di sini untuk meningkatkan, membantu menggali siswa dalam memahami suatu konsep, maka perlu guru, saya sebagai guru itu menyiapkan banyak pertanyaan-pertanyaan pemandu. Karena kalau anak-anak tidak diajukan pertanyaan untuk memandu mereka berpikir, menggali atau membantu mereka menggali pikiran mereka terhadap suatu masalah yang mereka sedang pelajari untuk mencapai suatu tujuan, maka mereka akan menemui jalan buntu juga. Maka disinilah fungsi saya sebagai guru itu menuntun mereka, membantu mereka dengan mengajukan banyak pertanyaan penuntun. Misalnya contoh pertanyaan kemarin di pembelajaran IPAS tentang gaya, bahwa pernahkah anak-anak melempar benda ke atas? Nah, pasti mereka jawab pernah. Lalu kemana benda itu akan jatuh? Ya tentu jawaban mereka ke tanah.
Lalu saya akan menambah lagi pertanyaan, mengapa kok harus jatuh ke tanah? Kenapa nggak jatuh aja ke atas? Nah, di sini mereka akan terdiam dan agak sedikit bingung menjawabnya. Lalu di sinilah perlunya saya sebagai guru untuk membantu mereka dengan mengajukan pertanyaan. Nah, coba kalian cari informasi baik di Google atau di YouTube dan sebagainya, mengapa benda yang dilempar ke atas itu harus jatuh kembali ke tanah dan sebagainya. Ini contoh fungsi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.